Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar textual meaning. Ya, kita akan belajar tentang theme and rhyme. Pada minggu lalu kita sudah belajar theme and rhyme pada teks tulis ya. Sekarang kita akan belajar theme and rhyme lagi dalam teks lisan ya. Kita lihat di sini theme and rhyme ya, contoh theme and rhyme. My sister goes to campus every morning. Coba kita lihat di sini. Kita lihat di sini my sister ini adalah theme. Kemudian rhyme ini adalah goes to campus every morning. Nah, my sister ini disebut sebagai something she talk about ya. Kemudian goes to campus every morning ini disebut sebagai the rest of the clause or gives more information about the theme. This part is called rhyme. Kita bisa lihat contoh yang lain ya. Theme ini sebagaimana yang kita pelajari minggu lalu adalah elements which comes first in the clause. Sementara rhyme adalah the rest of the clause. Typically it contains new information. Kemudian theme ini disebut sebagai what the clause is going to be about. Sedangkan rhyme adalah what I'm saying about. Kemudian theme ini disebut sebagai looks backward, relating the current messages to the previous one. Sementara rhyme adalah points both backward and forward by picking up on information which is already available and adding to it and by presenting new information. Kita lihat beberapa jenis theme itu apa saja. Minggu lalu kita sudah pelajari ini. Yang pertama disebut sebagai topical theme. Ya. Kita sudah pelajari ini. Kemudian yang kedua namanya textual theme dan yang ketiga namanya interpersonal theme. Nah, apa itu topical theme? Yang pertama adalah disebut sebagai unmarked theme. Yang kedua disebut sebagai marked theme. Sementara textual theme itu pertama bagiannya adalah continuatives. Nah, ini kita sudah pelajari itu, continuative adjunct ya. Oh, misalnya seperti itu. Ya, dan lain-lain. Kemudian textual ini conjunctive adjunct. Nah, sementara di sini dibagi tiga ini, ada conjunction, ya conjunction. Sementara ada satu pendapat yang lain itu conjunctive adjunct itu juga meliputi conjunctions, ya termasuk nanti structural theme misalnya that ya, that itu masuk juga ke bagian apa textual ya. Kemudian interpersonal ini meliputi ada modal adjunct, ada comment adjunct, kemudian ada vocative adjunct. Kemudian ada finite. Nah, ini juga termasuk interpersonal ya. Misalnya do you understand? Do ini adalah finite. Coba kita lihat materi berikutnya, ideational or topical. Ini yang topical theme ya. A clause at least has one theme. Nah, ini yang harus ini. Minimal ada satu kemarin yang saya sampaikan. Minimal adalah topical theme. Based on ideational type, theme can be identified as marked and unmarked theme. Jadi bisa jadi dua ini. Yang pertama disebut unmarked theme. Unmarked topical theme usually identified as the subject of the clause, found in the form of nominal groups atau nominalization. Nah, ini kalau nominalization ini disebut sebagai unmarked theme ya. Jadi isinya nanti ada pronoun, bisa proper noun, bisa common noun sebagai headnya. Kemudian yang kedua marked theme. Marked theme ini hanya ada dua bagian. Yang pertama complement, itu bisa jadi marked theme. Yang kedua adalah circumstantial adjunct. Yang paling umum adalah ini, circumstantial adjunct. Kita lihat contoh ya. The coach praise his students for their teamwork. The coach ini adalah disebut marked theme. Kenapa? Karena dia disebut sebagai nominal group. Ini the coach. Jadi ada the determiner dan coach ini noun ya. Maka disebut sebagai nominal group, maka dia disebut unmarked theme. Kemudian sisanya ini praise students for their homework, for their teamwork, ini adalah rhyme. Yang kedua,
Susan read the poetry book quietly. Nah, ini Susan ini disebut sebagai unmarked theme. Namanya proper noun ini, ya kan? Ini proper noun. Yang ketiga, what Mona did for Mulan was praiseworthy. Nah, ini yang disebut sebagai nominalization karena ada beberapa kosakata di sini. Sebenarnya ini merujuk pada hal yang sama. What Mona did for Mulan. Ini bisa diganti dengan it, ya kan? It was praiseworthy. Maka ini disebut sebagai unmarked theme. Nah, ini yang biasa, unmarked ya. Unmarked itu biasa. Ada disebut sebagai mark. Ini yang nggak biasa. Contoh, the students, the coach praised. Nah, ini kan subjek ini sebenarnya. The students, the coach praised for their homework. Yeah, the students, the coach praised for their homework. Yeah, the students, the coach praised for their homework. Nah, ini sebenarnya the students ini adalah objek sebenarnya, tetapi dia ditaruh di depan. Sebenarnya the coach praised the students, mestinya begitu, ya kan? Pada model yang lazim itu adalah the coach praised the students, tetapi the student ini ditaruh di depan. Students, the coach praised for the homework. Maka the student ini disebut sebagai marked theme karena dia sebagai komplement. Subjeknya adalah the coach, finite dan predikatornya adalah praised. Nah, seperti itu. Maka ini disebut sebagai marked theme. Kita lihat contoh yang kedua. Quietly, Susan read the poetry book. Coba kita lihat di sini. Ada kata quietly sebenarnya bisa ditaruh di belakang sebenarnya. Tapi karena dia ditaruh di depan, maka dia disebut sebagai unmarked theme. Maka ini yang disebut sebagai circumstantial adjunct. Jadi tadi ada complement sebagai marked theme. Yang kedua adalah circumstantial adjunct. Contoh yang ketiga. Under the tree, Julie and Bryce met. Under the tree ini adalah circumstantial adjunct. Maka disebut sebagai unmarked theme. Ya, sama. Jadi yang pertama unmarked, Yang pertama itu mark, ya kan? Yang kedua unmarked. Nah, jadi seperti itu. Ini sebentar. Ini tadi ada yang agak salah tulis ini. Ini mestinya mark theme ya. Under the tree ini, oke, ini ada yang keliru ini. Sebentar, jadi ini adalah coba saya hapus saja yang agar tidak keliru. Sebentar. Nah, ini disebut sebagai mark ya. Mark ini bukan unmark ya. Mark ini juga mark. Jadi ini disebut sebagai mark theme, not unmark ya. Maka ini saya edit ini ya. Jadi bukan unmarked tapi ini mark. Oke. Kita akan lanjutkan ke teks yang berikutnya karena dia oke, kita lewati aja yang ini. Sekarang continuatives ya. Ada continuative adjunct ya. Coba kita lihat di sini contohnya. Oke. But we really should go home now. Oke, ini continuative adjunct. Maka disebut sebagai textual theme. But ini juga sebagai conjunctive adjunct. Maka dia disebut sebagai textual theme. We ini baru topical karena ini we ini termasuk pronoun ya, tadi yang nominal groups tadi itu. Maka sisanya ini disebut sebagai rhyme. Maka this is the theme and ini rhyme-nya. Seperti itu. Jadi contoh yang continuative itu adalah yes, well, oh, now, okay, right, of course, dan seterusnya. Ini disebut sebagai continuative. Tapi yes ini yang yes tidak berarti ya, bukan yang polarity adjunct ya, tapi yes yang continuative ya. Oke, kita akan lihat contoh yang lain ya. Bahwa ini conjunctive adjunct, di sini conjunction. Sebenarnya hampir sama, conjunctive adjunct dan conjunction. Ada satu pendapat yang menganggap itu sama ya. Tapi di sini dibedakan. Yang disebut conjunctive adjunct itu misalnya moreover, in addition, besides.
ada however, conversely, nevertheless, despite that, therefore, as a result. Conjunction ini ada yang paratektik, itu kalau yang apa namanya ya, jadi dua klausanya itu independent clause ya. Tetapi kan hypotektik ini ada anak kalimat, ada induk kalimat. Nah ini and, or, nor, either. Nah ini disebut sebagai conjunction. Sementara conjunction ada juga yang that juga bisa. That yang artinya bahwa ya. Kita lanjutkan. Contoh. Of course, nevertheless, she is still part of the group. Of course ini continuative adjunct, ya kan? Nevertheless ini conjunctive adjunct. She ini topical. Kemudian sisanya adalah rim. Maka ini disebut sebagai theme-nya di sini nih. Kita lihat contoh yang kedua. Of course, nevertheless, since she is part of the group misalnya. Of course ini continuative adjunct, nevertheless ini conjunctive adjunct, since ini conjunction atau structural, ya kan? Sebenarnya ini juga bisa dianggap sebagai conjunctive adjunct ya. Tapi di sini dibedakan. Ini disebut conjunctive adjunct juga tidak apa-apa, maka ini termasuk textual. Ya. Ini tiga-tiganya ini nama textual theme. Ya, ini disebut textual theme. Kita lihat sekarang yang interpersonal itu yang seperti apa. Nah, interpersonal kita lihat di sini contohnya. Well, as expected, he won the game again. As expected ini disebut sebagai modal adjunct. Maka ini disebut sebagai interpersonal theme. Sementara well ini continuative adjunct, maka disebut sebagai textual theme. Dan he ini adalah topical karena dia disebut sebagai noun group ya. Ini pronoun namanya, maka disebut sebagai topical. Kita akan lihat yang lain. Vocative sekarang. Contoh vocative. Kita sudah bahas ini sebenarnya. Now kids, you need to wake up. Nah, kid ini bisa berarti vocative atau diganti nama orang ya. Now Jane misalnya, you need to wake up. Now ini adalah continuative adjunct. Kid ini disebut vocative adjunct. Maka karena vocative disebut interpersonal. You ini topical, ya kan? Now ini textual theme. Maka kita lihat kids ini menjadi apa? Vocative. Kita lihat contoh lain. Contoh lain selain apa? Jadi vocative ini selain kids, ada bisa juga menyebut nama orang ya. Jadi misalnya John, Mary, Ahmad, Ani dan lain-lain. Ini termasuk apa? Vocative aja. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya untuk materi kita kali ini. Kita akan ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Saya rasa cukup. Assalamualaikum.